Okay, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again today. How are you this morning? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anakku. Tetap semangat ya. Kali ini ya kita bertemu seperti ini ya. Harus melalui sebuah media. Tapi Miss Panca harapkan ini tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Ya, sudah sarapan belum hari ini? Ya, atau sudah mandi atau belum ini? Ya, meskipun kita pembelajaran secara daring seperti ini, tetap ya kita upayakan untuk tetap disiplin, bangun pagi, segera mandi, sarapan, ya kan, siapkan diri baik-baik, ya, agar apa? Agar nanti dalam mengikuti pembelajarannya juga juga lancar, ya, bisa memahami dengan baik seperti itu ya anak-anakku. Jadi tetap biasakan hidup di disiplin meskipun kalian tidak datang langsung ke sekolah ya, karena biar bagaimanapun juga disiplin itu penting untuk kita, apalagi nanti saat kalian di dunia industri ya. Itu modal pokok kalian untuk bisa hidup disiplin ya. Salah satunya adalah disiplin waktu. Oke. Baik anak-anakku, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di mata pelajaran Food and Beverage ya. Jadi di kelas 11 ini Miss Panca nanti akan mengajarkan kepada kalian terkait dengan Food and Beverage Service ya. Mungkin di kelas 11 perhotelan A ini adalah pertemuan pertama kita ya. Tapi di 11 perhotelan B Miss Panca sudah berulang kali bertemu ya kita, dan kemarin sempat menyinggung terkait dengan F&B ya, terkait dengan kompetensi dasar yang akan dipelajari ya. Tapi hari ini Miss Panca akan tetap sampaikan lagi karena kalian yang ada di kelas 11 perhotelan A masih belum tahu kira-kira apa sih nanti yang akan kita pelajari di Food and Beverage Service ini ya. Langsung saja. Ini sekilas nanti akan Miss Panca sampaikan terkait dengan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini, terutama di mata pelajaran Food and Beverage. Yang pertama ini ada kaitannya dengan sanitasi hygiene ya. Kalau mungkin di kelas 10 kemarin kalian sudah mempelajari sanitasi hygiene, tapi secara umum ya. Di sini nanti kita fokuskan pada bagian Food and Beverage department saja ya. Jadi apa sih sanitasi hygiene yang harus kalian ketahui di saat kalian nanti bekerja di bagian Food and Beverage Department. Kemudian yang berikutnya nanti ada peralatan dan perlengkapan restoran. Jadi nanti Miss Panca akan mengenalkan kepada kalian peralatan-peralatan apa saja, perlengkapan-perlengkapan apa saja yang akan digunakan di restoran, sekaligus fungsinya ya. Kapan kalian menggunakan alat itu, ini nanti akan kita ulas di mata pelajaran Food and Beverage ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan psikologi layanan ya. Psikologi layanan ini nanti berarti bagaimana kita mengetahui karakter ya pelayanan kita untuk tamu, itu pasti kaitannya dengan tamu ya. Jadi agar kita bisa memberikan yang namanya pelayanan prima ya itu. Jadi kita harus tahu terkait dengan psikologi layanan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan table setup dan clear up. Setup itu berarti memasang, clear up itu berarti membersihkan atau mengambil ya. Ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan tadi peralatan dan perlengkapan tadi ya. Table setup berarti men-setup meja untuk apa? Untuk acara event ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada sequence of restaurant service. Sequence ya, berarti ini sama artinya dengan SOP, Standard Operational Procedure. Jadi SOP-nya dalam pelayanan di restoran itu nanti akan seperti apa, urut-urutannya, runtutannya akan seperti apa, ini nanti kita akan pelajari. Kemudian sistem informasi restoran. Ini yang terakhir di kelas 11 ya. Jadi ini tadi materi-materi pokok atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di kelas 11 ini. Baik, untuk pertemuan kali ini Miss Panca belum masuk ke kompetensi dasar, tapi Miss Panca ingin
mengenalkan kalian atau membawa kalian untuk berkenalan pada food and beverage department ya. Jadi di ini nanti Miss Panca akan mengenalkan kalian ya terkait dengan apa sih food and beverage department itu ya. Jadi nanti yang kita bahas pertama adalah terkait dengan definisinya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan fungsi dari apa? Fungsi dari food and beverage department. Kemudian yang ketiga nanti ada struktur organisasi ya. Jadi struktur organisasi yang ada di F&B department itu ada siapa saja sih di situ ya. Kemudian yang keempat ada food and beverage outlet ya. Dari keempat poin ini nanti Miss Panca hanya mengenalkan sekilas. Lah untuk detailnya ya, karena kalau kita bicarakan semua pada pagi hari ini, Miss Panca yakin nanti 1,5 jam ini tidak akan selesai. Maka dari itu hari ini kita hanya sekedar mengenal sekilas saja. Lah untuk detail per partnya nanti akan Miss Panca bahas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Gitu ya. Oke, next kita bahas dulu dari definisi ya. Mulai dari definisi di sini ada apa sih F&B department itu ya. Mungkin kalian di situ sudah tahu ya. F&B department, food and beverage. Oh, berarti ini pasti kaitannya dengan makanan dan minuman ya. Nah, kalau F&B department yang ada di hotel itu yang seperti apa? Yaitu sama ya. Jadi bagian yang ada di hotel atau departemen yang ada di hotel yang memang dia tanggung jawabnya itu adalah menyediakan layanan makanan dan minuman untuk siapa? Untuk tamu ya. Jadi di hotel itu bukan hanya menyediakan kamar saja, tapi ada juga yang menyediakan makanan dan minuman. Logis, makanan dan minuman itu kan gak adanya di restoran ya. Di hotel itu komplit ya, semua layanan ada ya. Jadi hampir semua layanan ada. Apalagi kalau hotel bintang 4, bintang 5 ya. Jadi di sini bagian-bagiannya itu banyak sekali ya. Mungkin dulu sekilas pernah disampaikan ke kalian bahwa ada yang namanya F&B department, ada FO, ada housekeeping, ada laundry ya kan. Nah itu semuanya adalah bagian-bagian yang ada di apa? Yang ada di hotel. Nah ini kali ini kita akan membahas di F&B departmentnya. Fokus pada layanan makanan dan minum saja. Begitu ya anak-anakku. Jadi sekali lagi F&B department bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan makanan dan minuman di hotel untuk tamu ya. Oke, dan tamunya itu apakah tamu yang menginap di hotel saja? Tidak ya. Karena bisa jadi misalnya ada orang ya yang mungkin lewat ya, ingin menuju kemana, kemudian membutuhkan layanan makanan dan minum, kemudian singgah untuk di restoran hotel ya kan, untuk sekedar makan saja diperbolehkan ya. Jadi layanan makanan dan minuman itu tidak hanya untuk tamu hotel saja, tapi bisa untuk outside guest-nya juga bisa. Jadi bukan tamu yang menginap juga bisa ya. Tuh. Oke, next. Kalau tadi kita sudah tahu definisinya, ya di sini fungsinya. Apa sih fungsi dari F&B department? Jadi fungsinya itu ya, jadi dia sebagai salah satu sumber pendapatan hotel. Dan itulah sebabnya kenapa kok hotel itu mempunyai layanan banyak sekali. Karena itu nanti akan menambah pendapatan hotel ya. Dengan adanya layanan F&B dan pendapatan akan bertambah. Kemudian ditambah lagi misalnya ada layanan spa and sauna, ada layanan swimming pool ya. Swimming pool mungkin untuk tamu itu gratis, tapi kalau untuk yang sekedar datang ke situ untuk berenang saja itu juga tambahan layanan. Itulah kenapa kok hotel itu lengkap pelayanannya. Nah, salah satu yang untuk F&B department sendiri itu memang salah satu manfaatnya atau fungsinya adalah untuk menambah sumber pendapatan bagi hotel. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah menjual makan dan minum sebanyak-banyaknya
Biar apa? Biar pendapatannya banyak, keuntungannya juga banyak. Tapi apa? Dia harus pantas dan sesuai harganya. Pantas dan sesuai yang bagaimana, Miss? Ya harga dengan apa yang disajikan, apa yang layanan apa yang diberikan itu sesuai, pantas, ya kan? Tidak istilahnya sak-sae, ya, tidak asal, ya, tapi memang sesuai. Mungkin kalian pernah mendengar dari orang-orang, di hotel itu makanan minumannya mahal dan bla bla bla. Tapi itu memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan pelayanannya, kemudian peralatan yang digunakan, kebersihannya, semuanya diperhatikan. Ya, kalau kita makan di sebuah restoran hotel, ya, gitu. Jadi itu tadi, makanya harganya harus yang pantas dan sesuai. Ya. Kemudian yang berikutnya, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada tamu hingga tamu merasa puas. Ya. Jadi tujuannya adalah memberikan pelayanan prima. Ya, pelayanan prima kepada siapa? Kepada tamu. Biar tamu merasakan nyaman menginap di hotel itu. Ya. Dia tidak perlu kok nanti butuh makan harus keluar kemana nyari sendiri, ya kan? Di hotel sudah ada, ya kan? Dia tinggal bisa telepon saja kalau misalnya ingin diantarkan ke kamar, atau memang kalau ingin ngobrol-ngobrol sambil santai dengan teman-temannya dan lain sebagainya, bisa datang ke restorannya. Ya, seperti itu. Jadi tamu itu diharapkan puas dengan pelayanan yang ada di hotel. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk meningkatkan citra hotel. Lah, semakin lengkap layanan hotel, itu kan tamu akan semakin merasa nyaman, ya kan? Dengan seperti itu, citra hotel itu akan terbangun. Terbangunnya bagaimana? Dari tamu A misalnya, dia merasakan pelayanan di hotel itu bagus. Restoran ada, semuanya ada. Dia nanti akan apa? Menyampaikan itu kepada entah itu temannya, koleganya, keluarganya, ya. Itu nanti akan disampaikan. Di hotel ini loh, sudah makanannya lengkap, ya misal ya. Terus kemudian pelayanannya bagus, bersih dan lain sebagainya. Nah, itu akan dengan dari satu orang ke orang lain, dan itu nanti akan meningkatkan citra hotel. Makanya pelayanannya itu benar-benar diperhatikan. Salah satunya dengan menyediakan pelayanan makan dan minum. Jadi tamu tidak perlu repot-repot itu tadi untuk mendapatkan layanan makan dan minum. Misalnya malas baru datang, kok pengen makan, di hotel sudah ada. Nah, itu tidak perlu bingung lagi mencari ke luar hotel. Seperti itu ya anak-anakku. Jadi itu yang terkait dengan fungsi dari F&B department. Ya, jelas ya? Oke, next. Nah, untuk F&B department sendiri itu dia dibagi menjadi dua bagian. Nanti ada yang disebut dengan F&B service. Service berarti kepelayanannya saja. Jadi yang termasuk dalam F&B service itu apa saja? Restoran, cafe, fine dining, bar, banquet, room service, itu dia masuk dalam F&B service. Kenapa kok dia masuk F&B service? Ya, karena di situ nanti petugas-petugasnya ya hanya apa? Menyajikan saja tugasnya, tidak membuat atau tidak fokus pada produknya. Jadi dia cukup nanti menghadapi tamu, menyajikan produk yang nanti yang sudah dibuat oleh bagian food and beverage product. Food and beverage product ini orientasinya adalah pada produk. Berarti yang termasuk di sini siapa saja? Jelas kitchen. Ya, itu pasti kitchen ya. Kitchen nanti kaitannya pasti dengan produk ya. Pastry and bakery. Nah, ini nanti kan dia juga memproduksi sendiri, ya kan? Kemudian banquet, kitchen, stewarding. Nah, itu semuanya nanti dia juga masuk ke food and beverage product. Ya, itu jadi di fungsi food and beverage department. Ya, lanjut ya. Yang berikutnya ada struktur organisasi F&B department. Di sini nanti Miss Panci belum membahas terkait dengan
tugas dan tanggung jawabnya ya. Jadi Miss Panca hanya menyebutkan siapa saja sih deretan petugas yang ada di F&B department. Nah, untuk tugas dan tanggung jawabnya nanti siapa yang akan menjelaskan? Kalian. Oke. Jadi ini nanti Miss Panca hanya memberi satu sampel saja. Nah, untuk yang tugas dan tanggung jawab lainnya itu nanti tugas kalian untuk melengkapi. Ya, kita mulai ya dari F&B Manager. Jadi struktur organisasinya seperti ini. Diawali dari F&B Manager. F&B Manager itu berarti sudah di topnya. Top yang bagian apa? Bagian F&B Department. Ya. Jadi dia nanti yang memplanning, ya kan? Jadi dia bertanggung jawab pada perencanaannya, kemudian mengkoordinirnya dan lain sebagainya. Itu nanti di bagian dari F&B Manager. Ya. Dia nanti kalau misalnya ada permasalahan apa di bawah kok tidak bisa menyelesaikan, dia nanti yang akan bertugas atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, jelas ya? Itu salah satu contohnya. Dan nanti yang lainnya silahkan dicari sendiri. Kemudian yang berikutnya ada asisten FB Manager. Asisten berarti wakilnya ya istilahnya. Jadi nanti dia yang bertugas atau bertanggung jawab mewakili F&B Manager dikala F&B Manager mungkin tidak berada di tempat. Ya, jadi dia nanti yang akan membantu F&B Manager dalam mengerjakan tugasnya, ya, memantau, ya, memantau apa? Memantau operasional yang ada di apa? F&B Department, membuat laporan ya, terkait dengan apa? Terkait dengan penjualan yang ada di F&B Department. Jadi nanti dilaporkan ke siapa? Dilaporkan ke F&B Manager. Kemudian yang berikutnya ada Outlet Manager. Berarti dia bertanggung jawab pada outlet-outlet yang ada di F&B Department. Nah, outlet-outletnya apa saja? Nanti akan kita bahas setelah ini. Ya. Jadi tanggung jawabnya penuh terhadap operasional outlet yang ada di F&B Department. Untuk detailnya nanti kalian coba kembangkan sendiri. Kemudian yang berikutnya ada F&B Admin. Admin berarti katanya dengan administrasi, ya. Di F&B itu tetap masih ada nanti kaitan dengan administrasinya, itu nanti yang bertanggung jawab adalah F&B adminnya atau sekretarinya, ya. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya ada supervisor. Supervisor itu berarti dia tugasnya mengawasi, ya. Mengawasi siapa? Mengawasi tugas bawahannya. Bawahnya siapa? Ada waiter atau waitress. Waiter atau waitress itu siapa? Waiter atau waitress itu dia adalah petugas yang ada di F&B Department yang tugasnya atau tanggung jawabnya melakukan pelayanan langsung kepada tamu. Misalnya mengantarkan makanan dan minuman, nah seperti itu. Itu adalah tugas dari waiter, waitress. Waiter kalau laki-laki, waitress kalau dia perempuan. Untuk detail tugas dan tanggung jawabnya, ini adalah tugas kalian untuk mengembangkannya. Silahkan boleh kalian browsing, ya, tulis di buku tulis kalian sebagai tugas kalian. Kemudian nanti silakan difoto, kirim ke Google Classroom, gitu ya. Nanti di next meeting kita akan bahas lagi. Oke, next. Tadi Miss Panca sekilas sudah bahas terkait dengan outlet ya. Nah, di sini Miss Panca akan sebutkan outlet apa saja sih yang ada di F&B Department itu. Yang pertama ada room service. Ya. Room service berarti layanan makan dan minum yang apa? Yang diminta oleh tamu untuk diantarkan ke tempat yang diinginkan oleh tamu. Misalnya ke kamar. Ini disebut dengan room service. Ya. Kemudian yang kedua ada coffee shop atau restoran. Ya. Coffee shop atau restoran ini nanti dia juga yang menyediakan makanan dan minum. Tapi di situ kalau misalnya tamu ingin makan dan minum, dia harus datang langsung ke restoran atau ke coffee shopnya itu. Jika ingin menikmati makan dan minumannya langsung di restoran. Jadi dia melayani makan dan minum untuk semua tamu. Ya, baik itu tamu yang ada di hotel maupun bisa juga tamu yang memang sekedar singgah saja. Next,
ada fine dining. Kalau fine dining ini hampir sama sebenarnya dengan restoran, cuman di sini konteksnya dia formal, ya. Orang-orang yang datang atau tamu-tamu yang datang di fine dining ini biasanya orang-orang tertentu, ya. Tamu-tamu tertentu, ya, dengan situasi dan kondisi yang formal, lebih formal daripada di restoran. Kalau restoran tadi bebas, siapa saja boleh masuk di situ, tapi kalau di fine dining tidak. Kemudian next, bakery and pastry. Ya, bakery and pastry ini pasti kaitannya dengan apa? Kayak seperti cake, ya, kemudian bread, ya, bakery, ya, seperti itu. Jadi terkait dengan pembuatan dan penjualan bakery atau pastry, ya. Ini outletnya. Kemudian ada bar and lounge. Di sini nanti pasti kaitannya dengan minuman. Kalau di restoran tadi, ya, cenderung ke makanannya. Kalau di barnya ini minuman. Minumannya apa, Miss? Minumannya ya bisa berupa dia koktail maupun mocktail. Itu disediakan semua di situ. Apa itu koktail? Apa itu mocktail? Apa coba? Sekarang coba ketik di YouTube komen kalian. Apa sih mocktail itu? Apa sih koktail itu? Miss Panci hitung mundur mulai dari angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nanti itu yang terkait dengan koktail dan mocktail, ya. Jawaban kalian akan Miss Panci cek, ya kan? Dan ini Miss Panci sekilas akan bahas, ya. Jadi koktail itu berarti dia minuman yang mengandung alkohol. Kalau mocktail itu dia adalah minuman yang tidak mengandung alkohol. Ya, itu. Jadi koktail, mocktail itu nanti akan disediakan di bar. Kemudian berikutnya ada banquet. Ya, banquet itu biasanya dia layanan untuk event-event tertentu, misalnya kayak wedding, ya. Kemudian meeting dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan layanan banquet. Atau ini tadi outlet-outlet yang ada di F&B department. Dan nanti untuk detailnya kita akan bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini nanti pokok bahasannya itu tadi banyak sekali. Dan nanti per outlet ini saja ini ada petugas-petugas yang perlu kalian ketahui sendiri. Ya, jadi nanti akan kita bahas lebih detail lagi di next meeting, gitu ya. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini saja. Dan nanti kira-kira kalau misalnya kalian masih bingung, masih penasaran lagi, ingin bertanya sesuatu, silakan boleh tanya ke Miss Panci, boleh WA, boleh menuliskan di YouTube komen, ya. Nanti akan Miss Panci jawab di situ. Oke. Sekalian tadi untuk pertanyaan Miss Panci dijawab ya di YouTube komennya. Nanti akan Miss Panci jadikan nilai untuk keaktifan kalian, gitu ya. Dan tugasnya Miss Panci tadi juga yang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing petugas yang ada di F&B department. Sekali lagi, tulis di buku tulis, foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Nanti akan Miss Panci buatkan untuk form assignment-nya, ya, gitu ya. Baik anak-anakku, terima kasih banyak. Hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran F&B dengan baik, ya. Semoga apa yang Miss Panci sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Ingat ya, meskipun kita pembelajarannya seperti ini, tetap serius, ya. Tetap pahami baik-baik, ya, karena kalau ini kalian bisa memahami dengan baik, nanti di satu saat kalau kita mempunyai kesempatan untuk bertemu di kelas, ya, kita akan bisa langsung lanjut untuk di materi yang berikutnya. Jadi tidak kembali lagi, gitu. Ya. Nah, kalau ini nanti kalian tidak serius, ya kan, tidak mau memahami dengan baik, ya, otomatis ya itu tadi. Nanti tetap kita akan mengulang lagi, dan itu tidak efisien waktu. Itu ya anak-anakku. Jadi silahkan tetap semangat belajarnya, ya. See you in the next meeting. Thank you. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.